Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul perlindungan hukum, di mana anggota terdiri dari anggota yaitu saya sendiri Hadi Yusuf, rekan saya Rosma Maghfirah, dan satu lagi Amanda. Untuk pertemuan kali ini kami akan bahas tentang perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen dapat berupa yaitu yang pertama pemakai barang hasil produksi, yang kedua penerima pesan iklan, yang ketiga pemakai jasa atau pelanggan. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu yang pertama perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Yang kedua, perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Hak konsumen. Di dalam UU PK merumuskan sejumlah hak penting konsumen. Menurut pasal 4 ada 9 hak dari konsumen. 8 diantaranya hak eksplisit diatur dalam UU PK, dan satu bab lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa, hak untuk memilih barang dan jasa, hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa, hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan, dan hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lainnya. Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan, ialah diantaranya yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Yang ketiga yaitu hukum yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Untuk penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh saudari Rosma Maghfirah. Selanjutnya
selanjutnya adalah tujuan perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dan yang terakhir, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, kewajiban konsumen. Di sini ada 4 kewajiban konsumen. Yang pertama adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara baik. Dan yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir, membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Selanjutnya, asas perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada 5 asas dalam perlindungan konsumen. Antara lain, yang pertama, ada asas manfaat. Yang kedua, asas keadilan. Yang ketiga, asas keseimbangan. Yang keempat, asas keselamatan dan keamanan konsumen. Yang terakhir, ada asas kepastian hukum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dari kelompok 11. Sebelumnya materi yang ingin disampaikan kelompok kami yang berjudul perlindungan konsumen. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di slide sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang berjudul prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, prinsip berdasarkan kelalaian. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang dibentukkan oleh perilaku produsen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen itu merupakan suatu faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Dalam prinsip tanggung jawab yang berdasarkan kelalaian ini juga mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu tanggung jawab atas kelalaian dengan persyaratan hubungan kontrak. Kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak dan juga kelalaian tanpa persyaratan hubungan kontrak. Selanjutnya yang prinsip kedua yaitu prinsip berdasarkan ingkar janji atau one prestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan one prestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak. Baik itu kontrak tertulis maupun secara lisan. Dalam prinsip tanggung jawab itu berdasarkan one prestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terdapat kepentingan konsumen, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembatasan waktu gugatan. Yang kedua, persyaratan pemberitahuan. Dan yang ketiga, kemungkinan adanya bantahan. Teman-teman, sekarang yang prinsip yang terakhir yaitu prinsip berdasarkan tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab ini dikenal sebagai liabilitas produk. Menurut prinsip ini, produsen harus bertanggung jawab atas kerusakan yang diderita oleh konsumen. Dari
penggunaan produk yang beredar di pasar. Nah, alasannya yaitu mengapa undang-undang kewajiban produk menerapkan prinsip tanggung jawab absolut. Maaf. Alasan mengapa undang-undang kewajiban produk menerapkan prinsip tanggung jawab absolut, yakni ada dua alasan ya. Yang pertama yaitu di satu sisi korban atau produsen konsumen, di sisi lain dan produsen harus menanggung kerusakan tersebut. Nah, alasan yang kedua yaitu saat mendapatkan atau menempatkan barang di pasar, produsen harus memastikan bahwa barang-barang tersebut aman dan layak digunakan, kecuali jika terbukti. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan materinya dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dari presentasi kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.